tae. Yang up masalah pribadi ribut si Yusuf dengan si Kori siapa? Hah? Udah kena sengatan lampe ireng baru, saya nggak mau masalah pribadi. Yang up masalah pribadi, Teku Mudakari dengan Kiai Yusuf siapa? Hah? Siapa? Lu apa otong lu yang up? Atau anak lu? Atau bini lu yang up? Ini kan berdebah sekali mulut dia nih. Memang licik. Paham sejauh ini kalian? Dengan berdebah ini. Sok nggak bersalah. Kemudian dipublish dan ditonton oleh mereka. Kan bajingan. Si AWK channel ini. Dia yang up masalah pribadi Teku Mudakari dengan Kiai Yusuf. Udah rame, ribut, ditonton orang banyak. Sampai gua roasting dia. Sampai dagelan-dagelan tolol ala si Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini TJ merosting AWK dengan nada jengkel. Sebuah peribahasa yang berbunyi lempar batu sembunyi tangan memang berkonotasi negatif. Itulah maksud dari TJ kali ini di dalam live streamingnya pagi tadi. Artinya sangat tidak enak didengar, yaitu orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik pada orang lain, tapi berpura-pura tidak tahu. Demikianlah saya simpulkan apa isi dari live streaming dari TIJ Silambe Ireng. Tentu orang seperti itu sangat menjengkelkan. Bagaimana tidak? Siapa orang yang tidak kesal ketika ada orang lain, dia sendiri yang berbuat kesalahan terhadapnya, tapi orang yang tidak mengaku bahkan bersikap seperti tidak tahu menahu. Malah lebih parah lagi saudara, kesalahan itu kadang dilemparkan pada pihak lain, alias cari kambing hitam. Itulah apa yang dimaksud TIJ. Biasanya yang terjadi seperti itu, apalagi kalau mereka merasa kepepet. Demi mengamankan dirinya, makanya tega mencari orang lain untuk dijadikan bahan. Janganlah kalian mencontoh perbuatan buruk seperti itu. Sangat banyak kita ditemui di keseharian, apalagi di media sosial YouTube ini. Semakin banyak orang yang lempar batu sembunyi tangannya, semakin seru video yang dia tonton. Mungkin kita menemui orang seperti itu, dan kita atau menjadi korbannya. Nauzubillah, atau mungkin kita sendiri yang juga seperti itu. Semoga saja tidak ya saudara-saudara. Kalaupun pernah, kita segera mohon ampun dan tidak mengulanginya lagi. Mari kita dengar video dari TIJ membahas AWK channel ini. Berikan komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, setiap saya komen di channel Fuad, malamnya atau besoknya pasti nggak ada komen saya, Bang. Kenapa tuh? Dihapus. Itu kan komen dia yang diterima yang muji-muji dia. Makanya sekarang lihat tab komunitas dia, kadang-kadang video dia nggak ada komen. Karena negatif. Jadi dihapus sama dia. Yang ngaku Imam Mahdi, dia nggak ngaku Imam Mahdi. Dia ngaku utusan dari Rasulullah. Mereka mau juga dianggap cucu. Suruh tes DNA mereka juga. Siapa yang ngaku cucu? Teku Mudakari, suruh tes DNA. Kan gitu konsepnya. Tes DNA, tunjukkan kitab sejaman, udah. Kagak usah ribet-ribet sekarang. Kita sebagai netizen, kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau ada yang berani ngaku-ngaku terang-terangan, di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah, tes DNA hasilnya mana? Mau ngaku keturunan Wali Songo kek, mau ngaku keturunan Ba'alawi kek, pokoknya yang arahnya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi sekarang buktikan secara ilmiah. Agak usah halu.
Gua lihat banyak sekarang, dari dulu bukan sekarang, dukun-dukun ngaku keturunan Wali Songo, aku tengok. Mereka ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Kalau hasilnya hilang gimana? Aduh, itu yang saya nggak tahu. Tes lagi. Adab sama ilmu lebih utama mana bang? Lebih utama ilmu. Ya. Karena adab juga harus dipelajari berdasarkan ilmu. Kalau nggak ada ilmu gimana mau mempelajari adab? Tahu dari mana ente adab? Kecuali udah tahu tapi nggak ngamalin. Nah, ya kan? Baru adab ilmu. Kayak iblis misalnya. Dia berilmu, tapi tidak beradab. Ente tahu adab dari mana? Kalau nggak ada ilmu. Yang harus tahu ilmu dulu, baru tahu adab seperti apa. Kalau enggak, apapun yang Anda lakukan seolah-olah beradab. Mencaci maki orang, menghina orang, menghina suatu suku, suatu kaum. Ya, ilmu kalau hasilnya hilang gimana? Aduh, itu yang saya nggak tahu. Tes lagi. Adab sama ilmu lebih utama mana bang? Lebih utama ilmu. Ya. Karena adab juga harus dipelajari berdasarkan ilmu. Kalau nggak ada ilmu gimana mau mempelajari adab? Tahu dari mana ente adab? Kecuali udah tahu tapi nggak ngamalin. Nah, ya kan? Baru adab ilmu. Kayak iblis misalnya. Dia berilmu, tapi tidak beradab. Ente tahu adab dari mana kalau nggak ada ilmu? Yang harus tahu ilmu dulu, baru tahu adab seperti apa. Kalau enggak, apapun yang Anda lakukan seolah-olah beradab. Mencaci maki orang, menghina suatu suku, suatu kaum. Ya. Ilmu dulu baru adab. Daripada adab dulu baru nipu, gimana tuh? Banyak orang beradab hari ini adalah tipu muslihat untuk menipu. Coba. Anu,
Ini saya buka video si AWK Channel ya. Ini kena mental nih, berdebah nih. Baru disenggol kecil saja sama TIJ udah, aduh. Nih gue baca dulu. Mukanya udah hancur lebur nih. Lihat. Nampak sekali matanya menanggung beban yang semakin berat. Kau tetap yang bejat. Tantangan terbuka. Tantangan terbuka nih. Gedibal YouTuber Ba'alawi dan Muhibbin Rosok Ba'alawi. Entah apa maksud dia ya. Ini gua bukan gedibalnya Ba'alawi dan gua bukan Rosok Ba'alawi, bukan Ante Ba'alawi. Bukan budaknya Ba'alawi, bukan jongosnya Ba'alawi. Gua kasih tahu sama ente. Tapi kalau ente pingin live bareng TIJ, ntar malang gua siapin streaming yard. Ada darah, ada nyali. Diskusi kita. Gua akan lemah lembut, nggak akan sekasar ini. Gimana? Berani nggak? Si AWK Channel sekaligus berdua sama si Fuad naik. Ntar bilang, oh TJ ente siapa? Nggak level. Jangan bilang gitu. Berani nggak? Jangan nganu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tolong jangan di skip video ini karena saya ingin mengklarifikasi. Oh, klarifikasi ya ikhwan. Tapi judulnya tantangan. Tantangan terbuka. Isinya kok klarifikasi? Nganu. Jika semua konten yang saya buat ini akhirnya menjadi masalah pribadi Anda. Bukan masalah pribadi kami. Anda buat konten masalah pribadi. Siapa yang bahas pribadi duluan? Ente kan? Ente ngegiringnya kagak pinter. Mau cuci tangan? Mau cebok? Udah terlambat bro. Udah duluan gua cebokin ente. Nah, jadi model-model seperti ini jadi bahan mainan baru buat gua nih, teman-teman. Pribadi Anda, saya nggak tahu. Terserah siapa saja yang melihat video saya ini. TJ lihat. Lanjut. Silahkan dengan tangan terbuka. Mari kita selesaikan masalah ini jika muka lihat muka. Belum ketemu langsung, masih koar-koar di medsos sudah muka udah melempem kayak tai kayak gini. itu menjadi masalah pribadi Anda. Saya sudah tulis nomor telepon dan WA saya di deskripsi. Kenapa? Ini bukan satu upaya action, upaya settingan. Action sama settingan kira-kira beda nggak teman-teman? Bukan upaya action, bukan upaya settingan. Mentang-mentang waktu mau syuting ada action. Tapi saya lebih menghormati, lebih mengapresiasi subscriber saya dan penonton-penonton setia Sakarep mula. saya yang selama ini terus mengikuti perkembangan. Ini judulnya tantangan. Pembahasannya klarifikasi. Isinya curhat. Sekelas itukah anak buah si Fuad? Rungkatnya nasabah Balawi. Kapan rungkat nasabah Alawi? Kapan? Kapan?
Karena pertimbangan itulah saya tidak mau persoalan pribadi ini kemudian Tae. Yang up masalah pribadi ribut si Yusuf dengan si Kori siapa? Hah? Udah kena sengatan lambe ireng baru, saya nggak mau masalah pribadi. Yang up masalah pribadi, Teku Mudakari dengan Kiai Yusuf siapa? Hah? Siapa? Lu apa otong lu yang up? Atau anak lu? Atau bini lu yang up? Ini kan berdebah sekali mulut dia nih. Memang licik. Paham sejauh ini kalian? Dengan berdebah ini? Sok nggak bersalah. kemudian dipublish dan ditonton oleh mereka. Kan bajingan. Si AWK channel ini. Dia yang up masalah pribadi Teku Mudakari dengan Kiai Yusuf. Udah rame, ribut, ditonton orang banyak. Sampai gua roasting dia. Sampai dagelan-dagelan tolol ala si Fuad. Hah? Nih yang katanya konsen dengan tesis Kiai Mat. Lama-lama Kiai Mat gua roasting juga nih. Enggak dulu. Itu sangat menciderai, sangat tidak menghormati upaya-upaya para subscriber saya. Mau subscriber ente, mau dato ente, mau mak ente, mau istri ente, mau anak ente, nggak ada urusan sama kami. Gak usah lu sok-sok begini, udah bahas pribadi orang lain ribut di belakang, lu bahas, lu up, pura-pura kagak bersalah lu. Bajingan memang kalian. Dobol kau itu aja kau bahas, betul. Ya kawan, ini aja dia bahas. Muka udah kena mental. Nih muka kena mental, aku tunjukin sama kalian. Mau main playing victim kayak si Bahar. Upaya-upaya para penonton saya dengan setia melihat. Apa urusannya penonton kita, penonton lu? Apa urusannya? Konteks masalah isu nasab ini gimana? Itu yang lu bahas. Lu angkat masalah pribadi Teguh Mudakari dengan Ki Yusuf apa? Yang menjadi tujuan ente? Mau menjelek-jelekkan Teguh Mudakari? Hah? Mau menjelek-jelekkan orang-orang yang berada di barisan Kiai Imat? Supaya kalian yang, oi, sayalah pejuangnya untuk merungkatkan nasab Ba'alawi. Rungkat, tidak, ya ikhwan. Malah mengganggu, kita lagi enak-enak nonton pembahasan tentang nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo juga. Kita mau belajar banyak dari orang-orang yang pakar ini. Ternyata ya ikhwan muncul begundal-begundal si Fuad. Buat cerita mimpi lah, angkat masalah pribadi lah. Giliran kita respon, kena mental. Bingung sendiri. Yuk, kalau memang ente gentle, kalau memang jenengan gentle, yuk kita live. Kalau mau sekarang boleh, ntar malam juga boleh. Ada nyali? Hah? Gak usah sok-sokan. Kita pejuang Nusantara, Laskar Nusantara. Siap begini, siap begitu. Live kita yuk. Nyali kau? Ada nyali kau? Gua rasa kagak ada. Gua akan sopan kalau ente mau naik live gua. Gua akan ngomong lemah lembut kayak tai seperti kalian. Gimana? Berani? Berani ente? Gak usah cuap-cuap kayak gini. Ya, upaya para penonton saya dengan setia melihat konten-konten saya selama ini. Saya tidak akan menelpon di belakang layar, saya mau di depan layar. Mau lihat muka kamu depan layar ngomong dengan saya gimana? Sebut nama saya aja kagak berani ya kan? Kagak lah. Gua yang edit foto si Fuad jadi pentol bakso, si Ranggas yang digas sama dia. Giliran diterima tantangan sama si Ranggas, melempem. Ngancam persekusi, ngancam polisi kan. Akhirnya melempem sendiri.
Sok terdolimi. Tae. Memang orang licik seperti ini, ikhwan. Dia seolah-olah menggiring kita tuh bahas masalah pribadi dia. Padahal yang ngangkat persoalan pribadi di tengah-tengah polemik nasab ini kan dia. Hah? Aduh, tae kau. Nih untuk pendukung-pendukung si Fuad. Coba kalian lihat seberapa tainya orang ini. Tai banget. Yang akhirnya rusak gara-gara saya menanggapi para YouTuber yang mereka mempunyai pikiran yang sangat sempit, bahwa Ya udah, kalau YouTuber yang lain kau anggap pikirannya sempit, yuk kita live. Gua mau lihat seluas mana. Hah? Seluas mana pikiran lu? Sekali ditelepon, ntar nomor kita yang bakalan diserbu. Oh, saya nggak begitu, nggak mikir begitu, Bang. Bang Today News. Saya pingin di depan layar aja. Kalau memang punya nyali. Biar ditonton sama pengikutnya. Biar ditonton sama netizen. Bagaimana luasnya pikiran si AWK ini. konten yang dibuat selama ini, diskursus yang diselenggarakan selama ini, itu menjadi masalah pribadi yang akhirnya Kan kau bajingan yang up masalah pribadi. Kau up masalah pribadi si Kori dan juga si Yusuf. Nggak ada otak kau. Bajingan, nggak ada otak kau. Udah kau buat, kau malah menuding orang lain. Siapa yang up masalah pribadi duluan siapa? Si Pukima ini kan? Si Pukima ini bukan? Bajingan ini bukan? Ya iyalah. Gua udah nggak percaya TJ, tukang adu domba. Nggak usah. Ngapain percaya sama TJ? Percaya sama Allah lah. Gua suruh percaya gua, kagak pernah. Dari dulu gue bilang, kalau kalian nonton live saya, jangan ikuti saya, jangan percaya sama omongan saya. Pakai otak kalian mikir. Bahkan selama ini, itu menjadi masalah pribadi yang akhirnya saya memutuskan untuk kita selesaikan masalah ini di luar ranah media sosial. Kita selesaikan di alam nyata. Ya udah, datang kau kemari. Datang kemari. Kau bawa begundal-begundal kau, Laskar Nusantara kau. Ini kan Nusantara juga Aceh. Kau bawa begundal kau semua, ketemu kita di sini.